Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Okta Bella Kanalia, NPM 2008-26223. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sel dapat menghasilkan energi. Ini merupakan mind maps-nya, bagaimana sih cara sel dapat menghasilkan energi. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa itu sel? Sel itu merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Lalu, apa fungsi dari sel tersebut? Jadi sel tadi dapat berfungsi secara otonom selama seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Untuk sel sendiri, dia terbagi atas dua. Ada sel eukariotik dan sel prokariotik. Untuk sel eukariotik, yaitu suatu organisme yang memiliki sel, dan di setiap sel eukariotik, dia memiliki inti sel, yang biasa disebut dengan nukleus, dan berbagai membran lainnya yang terdapat di dalam tubuh organel sel. Lalu, yang kedua ada sel prokariotik. Sel prokariotik ini sel tanpa membran inti, atau dia tidak punya membran inti, beda dengan eukariotik tadi, dia tidak punya nukleus. Lalu, di mana terjadinya sel itu dapat menghasilkan energi? Di mitokondria. Jadi mitokondria itu apa? Mitokondria itu merupakan organel sel yang berperan untuk menghasilkan energi. Jadi mitokondria itu hanya dimiliki oleh sel eukariotik dan tidak dimiliki oleh sel prokariotik. Tapi bukan berarti sel prokariotik ini tidak dapat menghasilkan energi. Dia memiliki DNA nantinya. Lalu apa aja organel selnya? Jadi prokariotik dan eukariotik. Untuk prokariotik, organel selnya ada kapsul, pili, flagel, ada sitoplasma, dan lain sebagainya. Untuk eukariotik, dia ada membran sel, ada Golgi aparatus, ada nukleus, ada mitokondria. Yang dimana mitokondria ini tadi tempatnya apa? Tempat pembentukan energi. Jadi bagaimana prosesnya? Proses pertama ada glikolisis, ada siklus Krebs, dan ada oxidative phosphorylation. Untuk glikolisisnya ini ada di gambar, tapi di gambar yang lebih jelasnya lagi. Jadi pertama dia itu banyak sih sumbernya untuk menghasilkan energi. Bisa melalui protein, bisa karena karbohidrat, bisa karena fat atau lemak. Protein itu dia nanti asam aminonya akan berubah menjadi pirufat, di mana nanti pirufat akan berubah menjadi asetil-CoA, melakukan proses siklus Krebs, begitupun karbohidrat. Karbohidrat kan isinya glukosa atau sugar. Nanti terjadilah glikolisis tadi, yang dimana glukosa akan berubah menjadi pirufat dengan bantuan enzim tersebut. Lalu nanti begitulah. Jadi nanti terjadilah di siklus Krebs, lalu dilanjutkan dengan siklus oksidatif phosphorylation. Inilah nih, kita jelaskan merupakan pembentukan energi. Jadi pembentukan energi itu dia ada yang aerob dan ada anaerob. Jadi kita lakukan pembentukan aerob, di mana tadi kan udah disebut tuh 3 tahapnya, ada glikolisis, siklus Krebs, dan oksidatif. Yang pertama glikolisis, glukosa berubah menjadi pirufat, akan menghasilkan ATP. Jadi di sini akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH+. Nanti dia akan melanjutkan proses siklus Krebs dan oksidatif phosphorylation dan sama-sama menghasilkan ATP. Untuk siklus Krebs dan oksidatif yaitu terjadi di mitokondria, yang dimana ini hanya dimiliki oleh sel eukariotik. Jadi bagaimana siklus Krebs tadi? Kan tadi sudah terjadilah proses glikolisis, glukosa menjadi pirufat. Nanti pirufat akan lanjut jadi asetil-CoA dengan bantuan enzim pirufat dehidrogenase. Lalu asetil-CoA ini akan berubah menjadi sitrat dengan bantuan apa? Bantuan enzim sitrat sinase. Lalu sitrat tadi dia akan berubah menjadi cis-asonitat dengan bantuan enzim akonitase. Lalu cis-akonitat tadi dia akan berubah menjadi deisositrat dengan bantuan
water atau air dan bantuan enzim akonitase. Lalu deisositrat, dia akan berubah menjadi alfa ketoglutarat dengan bantuan apa? Dia dengan bantuan NAD+ yang menghasilkan NADH2 dengan bantuan CO2 dan bantuan enzim isositrat dehidrogenase. Jadi alfa ketoglutarat tadi dia akan berubah tuh jadi succinyl CoA dengan bantuan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Lalu succinyl CoA tadi dia akan berubah menjadi succinat dengan bantuan enzim succinyl CoA sinase. Begitulah selanjutnya dia akan menjadi fumarat, marat, dan oksalat. Jadi malat tadi berubah menjadi oksalat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase dengan bantuan NAD yang masuk hidrogen berubah menjadi NADH2. Jadi begitu dia berputar terus. Jadi semakin banyak piruvat yang masuk, maka putarannya akan semakin lancar. Jadi siklus Krebs ini dia menghasilkan 1 ATP dan menghasilkan NADH, FADH2. Jadi NADH dan FADH2 tadi dia akan melanjutkan tuh proses ketiga yang dimana ini merupakan proses dari oxidative phosphorylation. Di mana terjadinya? Di mitokondria. Yang dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh sel eukariotik menghasilkan ATP. Bagaimana prosesnya? Jadi oxidative phosphorylation tadi dia terjadilah 5 kompleks. Yang pertama, kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, dan di sini kompleks 5-nya. Jadi di kompleks 1 itu NADH yang udah dihasilkan oleh siklus Krebs tadi, dia akan melanjutkan proses oxidative phosphorylation tadi. NADH ini dia akan berubah menjadi NAD+, yang dimana hanya ini hidrogennya ini naik atau dilepaskan ke atas. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan protein complex of electron carrier. Yang dimana nanti H+ atau hidrogennya ini semua akan dilepas. Jadi nanti terjadilah proses di kompleks 2. Kompleks 2 ini nanti dia akan merubah FADH2-nya menjadi FAD dengan melepas H+-nya atau hidrogennya ke atas dengan bantuan mobil elektron carrier, dia akan melanjutkan perjalanannya ke kompleks 3. Nanti kan hidrogen-hidrogennya sudah dilepas tuh. Nah, jadi dia nanti masuk ke kompleks 4. Di kompleks 4 ini, dia akan melakukan atau akan menghasilkan 2H+ atau 2 hidrogen ditambah dengan setengah oksigen, dia akan menghasilkan H2O. H2O ini air. Jadi H-nya tadi itu udah dilepas nih. H-nya udah dilepas, H udah dilepas, hidrogen dilepas, hidrogen dilepas. Nanti hidrogen-hidrogen yang dilepas ini kemana? Dia akan melakukan perjalanan atau melanjutkan proses ke kompleks 5 yang dibantu oleh ATP sinase. Jadi hanya ini, H+ yang dilepas tadi, dia akan melakukan atau dia akan membantu ADP ditambah P. Jadi adenosin difosfat tadi ditambah dengan P, dia akan menghasilkan ATP, adenosin trifosfat yang menghasilkan energi dengan bantuan H yang udah dilepas tadi atau hidrogen yang udah dilepas tadi. Jadi oxidative phosphorylation tadi dia akan menghasilkan ATP, di mana nanti ATP-nya ini ada 32 sampai 34 ATP. Jadi begitulah pembentukan dari energi. Pembentukan energi terdapat 3 proses, ada glikolisis, siklus Krebs, oxidative phosphorylation. Ini merupakan referensi yang saya dapat. Semoga dapat membantu teman-teman semua untuk memahaminya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.